Mak, tolong Atang, dingin. Panggilan dari balik pintu terdengar jelas di telinganya. Atang, gumam Mak Ijah mengenali suara anaknya yang baru saja meninggal tadi pagi. Empat sosok pocong mengelilingi Atang. Mereka sempat melirik ke arah Ilyas, kemudian berubah menjadi kabut tipis dan kemudian lenyap. Beberapa saat mematung, terkesiap dengan pemandangan menyeramkan. Sosok-sosok itu mengurumuni Atang. Namun setelah lenyap, ia kembali menemukan kesadarannya. Atang! Pekiknya histeris dan langsung berlari menuju tempat tidur anak itu. Astagfirullah Atang! Jeritnya kaget bukan kepalang. Kondisi Atang mengenaskan, mata melotot dengan lidah menjulur keluar. Di leher ada bekas hitam seperti tercekik, persis sama dengan kondisi Anto. Jeritan Ilyas membangunkan Ijah yang terpancing untuk memastikan apa yang terjadi di kamar anak tunggalnya itu. Dengan ekspresi penuh kecemasan, wanita tua itu berlari. Di bibir pintu, langkahnya sempat terhenti. Terlukis ketidakpercayaan dengan apa yang terjadi. Atang sudah benar-benar kaku dengan kondisi memprihatinkan. Atang! Teriaknya, lalu tubuh tua itu roboh seketika itu juga. Tak tahan melihat keadaan anak kesayangannya yang sudah menjadi mayat. Isak tangis Ijah memecah rumah yang memancarkan energi duka cita. Tangisan menyebut nama anaknya terus membahana. Ia masih tak rela kehilangan Atang secara mendadak. Baru saja tadi malam, anak itu masih berbincang-bincang dengannya. Dan dini hari sudah ditemukan tak bernyawa. Sabar Mak, ini ujian dari Allah, ujar Ilyas. Sudah saya peringatkan, musola itu jangan diganggu. Inilah akibatnya kalau ada orang yang sok tahu. Kalau sudah begini mau bagaimana? Sindir Ismat saat melayat. Para pelayat melemparkan pandangan takut dan sinis, sangat dingin. Ilyas merasakan pandangan-pandangan tak mengenakan dari warga. Seakan sedang melemparkan panah tuduhan. Dirinya lah penyebab semua ini. Kematian Atang, ulahnya yang telah berani mengusik musola terkutuk desa ini. Saya juga tidak bisa apa-apa, hanya turut berduka atas kematian Atang, ujar Hamid. Raut wajah Sayu menunjukkan rasa berkabung yang sangat. Mak Ijah yang sabar ya, Atang anak yang baik. Amplop putih diselipkannya pada baskom yang ditutup kain dekat mayat Atang. Sementara itu, Ilyas tak menggubris semua tatapan dingin yang menyerangnya. Mak yang sabar, Allah menakdirkan hidup dan mati seseorang sesuai kehendaknya, kata Ilyas. Tidak usah cuci tangan. Ingat dengan kesombongan Pak Dokter yang akan tanggung jawab bila kutukan musola itu memakan korban lagi. Dan sekarang korbannya Atang. Pak Dokter tidak kasihan dengan orang-orang yang ditinggalkan mati. Lihat, Ijahlah contohnya. Ismat sangat puas dengan kata-kata yang keluar. Pandangan warga semakin tak suka dengan Dokter sok tahu itu. Mereka saling berbisik. Ilyas peka dengan tatapan itu. Tapi tak ingin terpancing. Jelas sekali kalau kematian Atang bukan karena dirinya ataupun kutukan dari musola yang menjadi mitos mengerikan desa ini. Pemuda itu mati karena 4 pocong yang dilihatnya. Dokter itu malah berspekulasi. Kematian ini ada kaitannya dengan cerita Ijah sebelum peristiwa penjemputan itu. Pesugihan. Ada seseorang yang melakukan persekutuan itu dengan mengorbankan warga sebagai tumbalnya. Saya ikhlas Pak dengan kepergian Atang. Pak Dokter benar, ini memang sudah menjadi kehendak Gusti Allah, ucap Ijah sambil terus terisak-isak. Ismat masam dengan jawabannya. Ijah, jadi orang mbok jangan terlalu polos. Semua memang kehendak Allah, tapi tetap ada penyebabnya. Dan penyebabnya itu, Atang meninggal akibat kutukan itu. Kan saya sudah benar-benar memberikan peringatan waktu itu. Jangan mengganggu musola itu. Tapi dokter ini malah berani-berani mengusiknya. Kamu dan Atang juga turut membantu kan? Ocehan Ismat berusaha memanas-manasi hati wanita tua itu. Para pelayat mulai berani bersuara. Mereka kompak mengiyakan perkataan Pak Kismat. Ilyas menanggapi dengan menghela nafas yang panjang. Sama sekali tak merasa terpojok dengan semua tuduhan Ismat. Kematian Atang memang janggal dan menurut persepsi warga, penyebabnya adalah kutukan dari musola itu. Bukan tak ingin percaya dengan mitos itu. Bisa jadi semuanya itu benar, mengingat ia mengalami sendiri kejadian itu. Namun, tetap saja Ilyas belum memiliki bukti pasti atas mitos itu. Kemunculan Anto yang sempat menemuinya menambah keyakinannya bila itu memang bukan kutukan, tapi teror akibat tumbal pesugihan yang dilakukan seseorang. Tapi siapa?
Itulah yang belum bisa dibuktikan karena tak bisa sembarangan menuduh. Ya, saya masih ingat. Saya akan bertanggung jawab. Hanya, apa warga di sini benar-benar yakin bila kutukan yang terjadi di desa ini akibat musola itu? Bagaimana bila ternyata ada seseorang yang mengadakan perjanjian dengan iblis? Ilyas keceplosan saking tak tahannya dengan tekanan yang ada. Provokasi Ismat rupanya membuat geram sisi kemanusiaannya untuk membela diri. Wajah Hamid sedikit memucat. Ismat melirik sebentar pada para pelayat. "Woi, benar-benar ingin cuci tangan kamu? Apa buktinya? Di kampung ini tidak ada pesugihan. Jelas ini akibat kutukan yang sudah lama berlangsung." Lucu sekali ya. Seorang yang terpelajar seperti Pak Dokter malah berpikir sesuatu yang di luar logika. Apa selama di sekolah Pak Dokter belajar pesugihan? Ucapnya panjang lebar, puas memojokkan Ilyas. Posisinya kuat dalam hal ini. Sudah Pak Ismat, tidak baik bertengkar di hadapan orang yang meninggal. Kasihan Makijah kalau harus ditambah dengan kericuhan ini. Biar urusan ini kita selesaikan setelah pengurusan jenazah Atang, ucap Hamid bijak dalam mendinginkan situasi. Iya Pak Lurah, saya sudah ikhlas melepas kepergian Atang. Ini sudah takdir Gusti Allah, bukan karena kutukan ataupun korban pesugihan. Ini sudah menjadi kehendak Gusti Allah, pungkas Ijah, tangisnya belum juga reda. Aduh, kamu terlalu baik Ijah, ujar Ismat ketus. Sebaiknya jenazah Atang kita bawa ke musola untuk disalatkan Mak, ucap Ilyas. Apa Pak Dokter? Disalatkan di musola? Ujar Hamid cukup syok. Iya Pak Lurah, bukankah kewajiban muslim terhadap orang yang meninggal salah satunya menyalatkan jenazahnya? Oh benar, tapi apa Mak Ijah setuju dengan usulan Pak Dokter? Tanya Hamid. Ijah, apa kamu mau desa ini kena kutukan seperti yang pernah terjadi saat si Aslam masih hidup? Tanya Ismat tersulut emosi. Pak Ismat, penyakit yang menimpa warga 2 tahun lalu kemungkinannya bukan karena kutukan Pak. Saya bisa menjamin itu. Saya dikirim kemari juga karena ingin meneliti wabah penyakit yang terjadi 2 tahun lalu. Pak Dokter jangan sok pintar. Nanti malah kembali cuci tangan seperti yang terjadi pada Atang sekarang. Berapa banyak korban yang diinginkan sebenarnya? Ismat bersikukuh dengan pendapatnya. Apa maksud Pak Ismat? Ilyas agak geram tak terima dengan tuduhan Ismat. Terlalu picik untuk seorang sesepuh desa menuduh warga pendatang. Alah pura-pura. Apa tujuan Pak Dokter sebenarnya? Sudah tahu di desa ini terlarang mendekati musola itu. Terlarang juga menyalatkan jenazah korban kutukan musola. Tapi malah memaksakan kehendak. Saya hanya menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Allah memerintahkan untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah dengan menyalatkannya sebagai bentuk ibadah terakhir. Apa warga di desa ini tidak takut dengan azab Allah hanya karena tidak mau melaksanakan perintahnya? Ucap Ilyas yang agak tegas. Tak ada yang berani menjawab. Ilyas benar akan satu hal, akan tetapi ia juga tak paham akan satu hal. Ketakutan warga sudah sangat akut pada kutukan itu. Lagi pula, warga sudah lupa bagaimana caranya melaksanakan perintah Allah. Jangankan salat mayat, salat 5 waktu saja sudah dilupakan. So agamis sekali, sama seperti si Aslam. So alim, tapi kelakuannya sangat busuk. Umpat Ismat tak mau kalah. Tentu saja Ilyas tak dapat menerima umpatan yang keji itu. Ustadz Aslam tidak seperti yang dituduhkan Ismat. Wajah Ilyas memerah, menahan luapan emosi yang membakar. Ijah mengerti benar dengan keadaan dokter itu. Wanita tua itu berdiri sebagai penengah. Atang sudah damai dan tak harus menjadi bahan percekcokan di hari pemakamannya ini. Sudah Pak Ismat, saya setuju sama Pak Dokter. Atang harus disalatkan. Itu adalah kewajiban fardu kifayah. Bila tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh kampung ini akan kebagian dosanya. Kamu tidak memikirkan keselamatan warga lain, Ijah, ucap Ismat yang memaksa. Saya ingin Atang diterima dan damai di sisi Allah, Pak Ismat. Saya sendiri akan tambah sedih kalau arwahnya malah tak tenang. Warga berbisik-bisik, rasa iba ditunjukkan pada Ijah. Ya sudah Pak Ismat, kita hargai saja keinginan Makijah. Kutukan itu berdoa saja agar tidak terjadi lagi, ucap Hamid terdengar bijaksana. Baiklah, kalau nanti ada apa-apa di desa ini, saya ingin Pak Dokter yang dari kota ini yang bertanggung jawab dan harus mau diadili, desak Ismat. Ilyas mengurutkan dahi, tak mengerti dengan keinginan Ismat yang terus mendesak dan menyalahkannya. Bagaimana? Pak Dokter mau tanggung jawab kalau ada apa-apa dengan desa ini? Tanya Lurah Hamid halus.
"Ya, silahkan saja," ucap Ilyas tanpa pikir panjang. "Nah, warga jadi saksinya ya. Kalian yang hadir di sini jadi saksi. Dokter Ilyas akan mempertanggungjawabkan semuanya. Kalian setuju?" ucap Hamid di depan para pelayat. Tentu mereka setuju-setuju saja. Orang-orang itu selalu manut apapun kata pemimpinnya. Bak segerombolan kerbau yang dicocok hidungnya. Ikut saja apapun kemauan dari Hamid. "Baiklah, tolong jenazah Atang dibawa ke musola untuk disalatkan," kata Hamid. Beberapa orang maju mengangkat Atang. Ilyas ikut serta menggiringnya untuk disalatkan di musola. Jenazah diletakkan di dalam musola yang kemarin dibersihkan. Tak disangka, hari ini pemuda ini jadi yang pertama menggunakannya untuk ibadah setelah hampir 2 tahun dibiarkan terbengkalai dan lapuk. Tak ada yang berani masuk, mereka hanya berdiri dan melihat saja dari luar. Hati Ija benar-benar teriris dengan keengganan warga tidak ikut menyalatkan ijazah anaknya untuk yang terakhir kalinya. "Kalian tidak ingin menghormati saudara kalian? Atang ini bukan binatang yang mayatnya dibiarkan begitu saja. Ia juga bukan hanya tontonan. Kita ini umat Rasul yang mengajarkan untuk menghormati jenazahnya," ucap Ilyas. Warga menunduk mendengar kemarahan dokter itu. "Biarkan saja Pak Dokter, bukan salah mereka. Warga berhak untuk tidak melakukan apapun pada almarhum Atang. Biar kita saja yang menyalatkannya," ujar Ijah masih terisak-isak. "Astagfirullah Mak, yang sabar ya. Kita urus jenazah Atang sesuai syariat Rasul," ucap Ilyas yang melembut. Jenazah Atang dibaringkan. Ilyas dan Ijah bersiap menyalatkannya. Dengan tertutup kain, tubuh itu terbaku di sebelah kanan. Di depan dokter, Ijah berdiri di belakang sebagai makmumnya. Kejadian aneh kembali disaksikan. Kain penutup jenazah tersingkap dengan sendirinya. Lagi-lagi kaget dengan keanehan itu. Begitu juga Ijah. Namun Ilyas berusaha tak peduli dan terus melanjutkan salat jenazah, lalu kembali takbir pada rakaat kedua. Lagi, keanehan malah muncul. Jenazah itu tiba-tiba saja melayang-layang. Tekanan energi negatif yang begitu kuat. Ijah menjerit histeris dengan mayat yang melayang-layang. Ilyas mengumandangkan takbir ketiga. Mayat malah makin terangkat dan saat takbir keempat, tubuh kaku Atang berputar ke arah luar, meluncur. Kekuatan luar biasa melemparkannya keluar musola. Ijah tak tahan dengan kejadian di luar nalar ini. Berkali-kali menjerit histeris lalu tak sadarkan diri. Tak hanya wanita tua itu, warga yang menyaksikannya juga ikut berteriak. Ilyas segera menyadarkan wanita tua itu. "Mak, sadar Mak," ucap Ilyas, menggoyang-goyang tubuh itu. Beruntung Ijah masih bisa membuka matanya. Tak lama sadarkan diri. Di luar, warga menjerit-jerit ketakutan dan itu memancing perhatian keduanya untuk segera memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Mayat Atang melayang-layang di atas kerumunan warga dan berputar-putar. Ilyas ikut syok. Tangannya diangkat, membacakan doa sebisanya. Lafalan-lafalan ayat-ayat Al-Quran dilantunkannya. Beberapa menit menjelang, mayat yang melayang-layang itu pun berhenti, lantas jatuh mengempas ke tanah. "Apa saya bilang? Kualat! Kita benar-benar kualat!" teriak Pak Ismat bercampur emosi dan ketakutan yang sangat. Warga ikut ricuh dengan keganjilan yang terjadi. Sementara Ijah terus menangis histeris melihat mayat anaknya terlempar. Sudah, kita segera kuburkan saja mayat ini daripada nanti makin banyak hal yang aneh terjadi," tutur Hamid mengambil keputusan cepat. Kericuhan warga seketika bisa terhenti karena turut perintah Hamid. Segera, mayat Atang dimasukkan ke dalam keranda dan diusung beberapa orang. Ilyas terus berusaha menguatkan Ijah yang menangis sepanjang perjalanan menuju makam desa. Lubang tanah seukuran mayat sudah siap menyambut tubuh kaku Atang untuk ditimbun. Rumah terakhir semua makhluk terlihat menganga dengan kedalaman sekitar 2 meter, dengan gundukan-gundukan tanah yang siap mengubur jenazah yang datang. Ilyas memperhatikan, satu bantalan tanah diambil Hamid lalu dimasukkannya ke dalam kantung hitam tanpa ada warga yang menyadarinya. Mayat Atang terbaring dalam lubang yang perlahan-lahan mulai ditimbun. Semakin lama, tanah yang menimbun semakin mendapati lubang yang tadinya terbuka. Tanah itu menggunung dan membentuk gundukan yang sama seperti tanah-tanah lain yang ada di sekitarnya. Para pelayat pergi setelah mereka menaburkan bunga di atasnya. Begitu juga Ijah yang terus menangis setelah sejenak mendoakan almarhum anaknya itu. Pada akhirnya, dari tanah kembali pada tanah, catatan takdir manusia yang tak bisa dapat dihindari oleh siapapun. Ilyas kembali pulang setelah menenangkan Ijah.
Di dekat musola, seseorang sedang berdiri bersama 4 orang yang sedang mendampinginya. Ada rasa senang dan ragu. Ilyas berhenti sejenak untuk memastikannya. Bibir itu melebar. Keyakinan penuh ada pada diri seorang dokter itu. Lalu, ia memberanikan diri untuk mendekati orang yang ada di dekat musola itu. Salam pun dilantunkan. Disusul jawaban dari salam tadi. Kelima orang tersebut menoleh. Masya Allah, Alhamdulillah Pak Kiai. Sanggah Ilyas begitu antusias. Diraih tangan orang yang lebih tua dari kelima orang tersebut dan diciumnya. Alhamdulillah kami bisa sampai juga di desa ini, Nanda Ilyas, ucapnya. Kiai Tapa bersama guru-guru yang lain, terima kasih sudah mau datang kemari. Saya jadi merasa sangat terbantu. Kami merasa terpanggil, Nanda Ilyas, setelah kami membaca surat yang dikirimkan minggu lalu. Kami putuskan untuk berdakwah di desa ini, ujar Kiai Tapa. Raut wajahnya amat menenangkan. Ya begitulah keadaannya Pak Kiai. Memang sangat disayangkan. Kuat sekali energi negatif yang ada di musola ini, ujar laki-laki tua penuh karisma itu. Begitu ya Pak Kiai, ucapnya memelan. Sebaiknya tidak mengobrol di sini, kita ke pondokan desa saja. Mari Pak Kiai dan para guru. Kelimanya mengikuti Ilyas. Rumah dengan model setengah panggung, berdindingkan bilik bambu hitam, terasa penuh. Tamu-tamu sang dokter duduk di kursi yang ada, mengamati keadaan pondokan itu. Bagaimana Pak Kiai? Tanya Ilyas. Alhamdulillah, dengan izin Allah, energi negatif yang ada di rumah ini sedikit memudar. Pantas saja anak Ilyas selalu diganggu dengan suara-suara aneh. Rumah ini rupanya masih memiliki hubungannya dengan musola yang ada di depan. Iya Pak Kiai, rumah ini milik Ustadz Aslam, pendiri musola desa ini. Saya sudah menceritakan semuanya mengenai kutukan di desa ini kan. Takdir Ustadz Aslam memang mengenaskan, harus wafat dalam keadaan terfitnah. Lalu rencana Pak Kiai apa setelah ini? Tanya Ilyas. Kita tidak boleh menyia-nyiakan perjuangan Ustadz Aslam dalam menegakkan kalimatullah di desa ini. Kita harus mengembalikan kembali kepercayaan warga untuk kembali menjalankan perintah Allah. Ya Pak Kiai, saya paham. Suasana kampung sangat hening, seperti halnya malam-malam yang lalu. Lolongan anjing liar dan hewan malam mendominasi suasana desa. Tak ada warga yang berani keluar semenjak maghrib tiba. Ini adalah malam pertama kematian Atang. Sama halnya saat kematian Anto, pasti arwahnya gentayangan. Sementara itu di rumah Ijah, Ilyas beserta tamu-tamunya turut mengaji, mendoakan kematian Atang dengan mengadakan tahlilan. Tak ada satupun warga yang datang ikut serta. Pemilik rumah sibuk di dapur mempersiapkan sedikit makanan dan minuman untuk menjamu tamu-tamunya. Cukup dengan gelas berisi air teh dan sedikit makanan kampung yang disediakan Ijah. Hatinya gembira dengan kepedulian mereka yang mau mendoakan almarhum anaknya. Gelas kosong diisinya dengan air teh yang mengucur dari teko aluminium yang sudah menghitam pada alasnya. Uap panas pun mengepul dari gelas itu. Angin dari luar terdengar riuhnya, kencang berembus dan berhawa dingin. Ijah menggidik-gidikkan badan beberapa kali ketika menuangkan air teh di gelas. Ada hawa menggigil yang membuat bulu-bulu halus meremang, tapi tak terlalu dipedulikannya. Dari arah luar bersamaan dengan embusan angin, terdengar langkah kaki melompat, mendekat. Kali ini tangan yang agak bergetar terlihat dari air yang dituangkan, bergoyang-goyang, sepertinya kedinginan atau mungkin pengaruh rasa takut yang menjangkiti setelah mendengar langkah melompat. Suara itu berhenti di pintu dapur. Lalu hidung Ijah menangkap bau bunga perkuburan secara samar-samar. Bulu kuduk semakin berdiri setelahnya. Terdengar suara pintu dapur yang diketuk secara perlahan-lahan. Mak, tolong Atang, dingin. Panggilan dari balik pintu terdengar jelas di telinganya. Atang, gumam Mak Ijah mengenali suara anaknya yang baru saja meninggal tadi pagi. Mak, tolong Atang. Atang? Panggil Ijah melangkah pelan. Kepenasaran membawanya untuk memastikan siapa yang telah memanggil. Perlahan tapi pasti, Ijah mendekat ke pintu dapur, meraih gagangnya yang hanya terbuat dari kayu jenjeng. Wanita itu memiringkan badan dan menempelkan telinga di daun pintu. Mak, dingin, tolong, rintih suara itu. Ijah membuka kunci pintu yang hanya berupa slot dari besi. Perlahan deritnya terdengar.
Ia mengintip sedikit di balik celah pintu yang terbuka. Tak ada siapapun. Namun, suara itu jelas terdengar. Dengan keyakinan penuh, pintu itu ditutupnya kembali. Tak ada siapapun di luar. Siapa yang meminta tolong? Kok suaranya mirip Atang? Gumam Mak Ija. "Mak, dingin, tolong." Ija mendengar lagi suara itu secara samar-samar. Namun entah mengapa, jantungnya malah berdebar kencang dan keringat dingin keluar dari dahinya. Seseorang yang sangat dekat berada di belakang. Sadar bukan hanya ada dirinya di dapur. Namun siapa? Dengan hati-hati, wanita itu berbalik melangkah sangat halus, melirik perlahan. Ija kaget bukan kepalang. Ia berteriak dengan histeris. Tubuh itu langsung ambruk di tempat setelah memastikan siapa yang ada di belakangnya. Jeritan Ija terdengar sampai ruang tengah. Ilyas dan orang-orang yang sedang mengaji berlarian menuju arah teriakan itu. "Astagfirullah, Mak. Apa yang terjadi?" ujar Ilyas tengah kaget. Spontan, Ija yang terkapar di lantai yang hanya berlapiskan tanah diraih. Pergelangan tangannya diperiksa untuk memastikan denyut nadinya. Ilyas mengambil minyak aromaterapi dari balik saku bajunya. Diciumkannya pada wanita tua itu. Beberapa detik berlalu, terjadi reaksi, mata mulai terbuka. Sedikit linglung dengan keadaan, pelipis dipijat-pijatkannya. "Pak dokter," ucap Ija agak kaget. "Apa yang terjadi, Mak?" "Pocong. Atang, Pak dokter, ia jadi pocong. Tadi dia kemari." "Atang, Mak?" ucap Ilyas keheranan. Kepalanya sedikit menengadah, mengawasi keadaan sekitar, kemudian kembali lagi memandang Ija yang masih terkulai. "Mak, coba tarik napas yang dalam-dalam, tenang." "Atang, Pak dokter." Suara histeris Ija berubah jadi isak tangis. "Sabar, Mak." Ilyas menyodorkan minuman yang diberikan salah satu tamunya. Setelah minum, ia mulai agak tenang. "Tadi, Mak dengar ada orang yang minta tolong, mirip sekali dengan suara Atang. Karena penasaran, Mak langsung memastikannya. Tapi di luar tidak ada siapa-siapa, dan setelah pintu kembali ditutup." Ija terhenti sejenak, rautnya menegang. "Atang di hadapannya Emak, ia jadi pocong, Pak dokter." "Astagfirullah. Mak mungkin terlalu kelelahan. Mak dari pagi terus-terusan mengisi kepergian Atang. Sekarang lebih baik istirahat saja di pondokan, Mak. Ikut dengan kami agar ada yang menjaga Mak Ija," ajak Ilyas. Pondokan desa, Ija tak bisa tidur dengan kejadian yang dialami saat berada di rumah itu. Jelas-jelas yang mendatanginya saat Isya tadi adalah Atang. Yakin tidak salah lagi, anaknya dengan ekspresi menyedihkan meminta tolong kedinginan. Wanita tua itu berurai air mata saat mengingatnya. "Tang, apa yang terjadi sebenarnya? Mak sedih, arwahmu tidak tenang, Nak." Mata itu enggan terpejam karena pikiran yang terus terbayang-bayang Atang. Padahal waktu sudah menunjukkan jam 2 dini hari. Angin di luar kencang berembus, lolongan anjing liar menyertai. Lagi, Ija menangkap langkah lompatan. Sama ketika sesaat arwah Atang muncul di dapur. Jantungnya berdebar keras karena tahu suara yang terdengar. Ia terperanjat dari tempat tidur dan cepat-cepat keluar kamar. Pak dokter," ucap Ija agak keras, disertai ketukan pintu yang membangunkan Ilyas. "Ada apa, Mak?" "Pak dokter, Atang kemari lagi. Mak dengar suaranya." "Ah, yang benar, Mak?" tanya Ilyas meragu dengan keyakinan Ija. "Benar, coba Pak dokter dengar baik-baik." Ilyas diam dan menuruti keinginan Ija. Ia menangkap bunyi yang sama sebelum melihat Atang kaku di atas ranjang. Sesaat berhenti dan kemudian ketukan pintu depan terdengar sangat keras. Ilyas dan Ija mengalihkan pandangan ke arah pintu. "Pak dokter, tolong, dingin." Seseorang di luar memanggil Ilyas. "Itu pasti Atang, Pak dokter," ujar Ija sedikit menggigil karena rasa takut yang menderanya. Ilyas memberanikan diri untuk melangkah ke pintu depan, disusul Ija yang tak lepas dari pegangannya pada dokter itu. Pintu perlahan dibuka, deritnya terdengar agak pelan. "Astagfirullah," sentak Ilyas yang kaget. Di depan pintu, hadir sesosok mayat hidup terbalut kain kafan dengan 5 ikatan. "Pak dokter, tolong, dingin," panggil Atang. "Atang," jerit Ija, ekspresi takut berubah drastis menjadi kesedihan. "Tang, apa yang kamu inginkan?" Cukup jelas kata-kata Ilyas.
Ia tak merasakan ketakutan yang berlebihan, walaupun tak bisa dibohongi bila jantungnya agak gugup. Tamu-tamu Ilyas terbangun dan bergabung. Mereka juga mengalami kekagetan yang sama. "Pak dokter, tolong dingin. Saya tidak mau dijemput ke istana Ki Ageng Majitan," ratapnya. "Ki Ageng Majitan?" Kiai Tapa ikut bertanya. "Benar, Raja Siluman pemilik istana pocong yang ada di desa ini." Hentakan Atang masih terdengar meratap sedih. "Tang," panggil Ijah terisak. "Dingin, Mak. Atang tidak kuat," rintih Atang. "Lalu bagaimana kami menolongmu, Tang?" tanya Ilyas. Wajah Atang hanya mengalirkan air mata, tak berbicara apapun. Kesedihan dan kebingungan yang ditunjukkannya membuat Ilyas dan Ijah ikut merasakannya. "Baik, kami akan menolongmu, insya Allah. Tapi sekarang pergi dulu dari sini dan jangan mengganggu warga lain," ujar Kiai Tapa.